Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Hilmi Arayan dengan NIM 163251015 dari kelas Arka A2 mata kuliah pemrograman dasar, dan pada hari ini saya akan menjelaskan learning journal tentang demo yang dilaksanakan pada hari Kamis 18 Juni 2026. Mari kita mulai dengan tujuan. Apa tujuan demo ini? Yaitu adalah untuk menguji kemampuan mahasiswa dalam memahami dan mengimplementasikan mekanisme dalam bahasa pemrograman C dari berbagai materi setelah UTS. Lalu apa kegiatannya? Yaitu seperti ini. Pada hari Kamis 18 Juni 2026 yang diuji oleh Bapak Alexander Kouli berfokus dengan pengujian mahasiswa dalam pemahaman materi yang telah dipelajari. Demo dilaksanakan dengan metode 5 mahasiswa maju sesuai urutan NIM dari yang paling akhir yang ditunjuk untuk mengerjakan sebuah soal permasalahan. Soal-soal permasalahan include yang di bawah ini, yaitu pertama, tukar dua bilangan bulat menggunakan pointer. Bulatlah fungsi pointer void by fungsi void tukar in pointer A, in pointer B yang menukar nilai kedua bilangan bulat tanpa menggunakan variabel. Lalu dalam mainnya deklarasi dua bilangan bulat, panggil fungsi tukar, lalu cetak nilainya sebelum dan sesudah pertukaran. Oke, seperti ini. Nah, oke, seperti ini. Include studio ini. Langsung aja copy, terus kita taruh di compiler. Oke, run. Ya, seperti ini. Coba saya jelaskan. Jadi kode ini bekerja dengan memanfaatkan pass by reference menggunakan pointer dalam bahasa C. Proses dimulai di dalam fungsi main, di mana dua variabel bulat yaitu bernilai A bernilai 5 dan B bernilai 9 dideklarasikan, lalu nilai awalnya dicetak ke layar. Ketika fungsi tukar identifier B dipanggil, program tidak mengirimkan salinan nilai variabel tersebut, melainkan alamat memori tempat A dan B disimpan menggunakan operator ampersand. Itu ini. Di dalam fungsi tukar, alamat memori tersebut diterima oleh parameter pointer in pointer A dan in pointer B. Untuk melakukan pertukaran tanpa kehilangan data, dibuatlah sebuah variabel lokal sementara bernama temp yang ditugaskan untuk menyimpan nilai dari alamat yang ditunjuk oleh A. Setelah nilai aman di dalam temp, nilai di alamat A ditimpa dengan nilai alamat B. Terakhir, nilai di alamat B diisi dengan nilai yang sebelumnya telah diamankan di dalam temp. Karena perubahan ini dilakukan langsung pada alamat memorinya, nilai variabel A dan B di dalam fungsi main ikut berubah secara permanen. Sehingga saat dicetak kembali di akhir program, nilainya sudah sukses saling bertukar. Lalu ini untuk soal selanjutnya. Kebetulan saya dapat soal yang pertama ini. Dan untuk soal selanjutnya, jumlah nilai genap dari 1 sampai N. Mintalah user memasukkan bilangan bulat positif N. Gunakan perulangan for untuk menghitung dan mencetak jumlah seluruh bilangan genap dari 1 hingga N atau inklusif. Nah, contoh misal N sama dengan 1, keluarannya itu berupa penjumlahan dari bilangan genap dari N-nya, dari 2, yaitu bilangan genap pertama sampai bilangan genap ke N. Ini dia, kita coba. Oke, copy, delete, terus kita langsung paste, run. Misal kita N-nya itu adalah 20. Ya, hasilnya segitu. Ini berarti dari 2 plus 4 sampai dengan 20. Saya jelaskan. Ini bekerjasama meminta pengguna memasukkan sebuah bilangan bulat positif yang disimpan ke dalam variabel N. Program kemudian menyiapkan variabel jumlah dengan nilai awal 0 untuk menampung total dari bilangan genap yang ditemukan. Melalui perulangan for, program akan memeriksa setiap angka secara berurutan dimulai dengan angka 1 hingga mencapai batas nilai N yang telah ditentukan. Di dalam iterasi perulangan, operasi modulo seperti ini, I modulo sama dengan 0, digunakan untuk mengecek apakah angka tersebut habis dibagi 2. Jika benar, maka angka yang terbukti genap itu langsung ditambahkan ke dalam celengan variabel jumlah. Proses ini terus berulang sampai seluruh angka dalam rentang tersebut terperiksa. Dan akhirnya, program mencetak total akumulasi bilangan genap tersebut ke layar sebelum selesai berjalan. Nah, untuk yang ketiga itu, kita itu diingin untuk mendefinisikan struktur mahasiswa dengan field berikut. Nama dalam variabel string, NIM dalam variabel int, dan IPK dalam float. Di dalam main, deklarasikan satu variabel bertipe struct tersebut, lalu isi fieldnya dengan masukan dari pengguna, lalu tampilkan seluruh informasi secara rapi.
bisa dilihat nih, kita habis ini taruhkan di pointer, copy, tadi kurang ini kita kasih close bracket, lalu ya, coba kita masukkan nama ini, langsung NIM-nya itu 9325 IPK-nya 3,95. Kita lihat ya sekitar segini. Oke, saya jelaskan program ini itu bekerja dengan membuat sebuah struk data baru bernama struk mahasiswa yang mengelompokkan 3 tipe informasi berbeda, yaitu array karakter untuk nama, bilangan bulat untuk NIM, dan bilangan desimal untuk IPK, atau string, integer, dan float. Di dalam fungsi utama, program menyiapkan satu variabel bernama MHS berbasis struktur tersebut lalu untuk menjadi wadah penyimpanan terpadu. Selanjutnya, program berinteraksi dengan pengguna menggunakan fungsi memindai untuk membaca setiap data masukan secara berurutan dan langsung menyimpannya ke dalam bidang spesifik milik variabel MHS melalui perantara operator titik. Setelah seluruh informasi berhasil terekam, program menggunakan fungsi cetak untuk memanggil kembali nilai-nilai dari dalam bidang struktur tersebut dan menampilkannya ke layar dengan format teks yang rapi dan struktur sesuai dengan contoh keluaran yang diminta. Ada sedikit technical issues, nah kita lanjut aja. Oke, nomor 4 itu pencarian linear pada array, diberikan array sekian, lalu ini dalam bentuk hardcoded, lalu kita meminta pengguna untuk menggunakan sebuah bilangan yang dicari. Lakukan pencarian linear dan cetak apakah bilangan tersebut ditemukan beserta indeksnya. Jika tidak ditemukan, maka cetak pesan tidak ditemukan. Oke, kita lihat ini dia. Kita copy, terus kita taruh sini, terus run. Misal kita cari ini, yang ada di sini itu adalah angka 33, coba 3. Nah, ditemukan pada indeks 7. Coba kalau misal kita cari 100, pasti nggak ada. 1000 tidak ada di dalam array. Oke. Lalu penjelasannya itu, nah program ini bekerja dengan terlebih dahulu menyiapkan sebuah lari bilangan bulat berisi deretan angka acak yang sudah ditentukan nilainya sejak awal, serta menyiapkan sebuah variabel penanda yang diberi nilai awal -1 untuk mengindikasikan status data belum ditemukan. Setelah sistem berhasil menerima input angka target dari pengguna, program akan menjalankan roda perulangan untuk menelusuri elemen lari satu persatu mulai dari indeks paling depan hingga paling belakang. Di dalam proses penelusuran tersebut, program akan membandingkan nilai setiap elemen yang dikunjungi dengan angka target. Jika ditemukan kecocokan, variabel penanda akan langsung mencatat nomor indeks posisi ditemukannya angka tersebut dan program segera menghentikan proses pencarian. Pada tahap akhir, program melakukan evaluasi terhadap isi variabel penanda tersebut guna menentukan teks konfirmasi yang tepat untuk dicetak ke layar, baik berupa informasi posisi indeks dari angka yang berhasil ditemukan maupun pesan pemberitahuan jika angka target sama sekali tidak ada